Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Yang ada buku seperti ini, silakan buka buku halaman 26 dan 27. Hari ini kita akan belajar cara menghasilkan bunyi pada benda. Masih ingatkah anak-anak dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan adalah dari getaran. Ibu ada contohnya. Ibu ada benda, ini botol yang sudah ibu isi beberapa kerikil. Ibu akan menggerakkan ke kiri dan ke kanan botol yang sudah ibu isi kerikil ini, seperti ini. Nah, terdengar kan? Berarti botol yang sudah ibu isi kerikil ini dapat menghasilkan sumber bunyi. Kenapa dapat menghasilkan sumber bunyi? Karena kerikil yang ada di dalam botol ini saling bertumbukan sehingga dapatlah dihasilkan bunyi yang seperti ini. Silakan anak-anak kreasikan di rumah dengan menggunakan benda apapun yang dapat menghasilkan bunyi. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas alat indera pada manusia. Alat indera pada manusia itu ada 5 anak-anak. Yang pertama, indera penglihatan yaitu mata. Yang kedua, indera pendengaran yaitu telinga. Yang ketiga, indera peraba yaitu kulit. Yang keempat, indera pengecap yaitu lidah. Yang kelima, indera pembau yaitu adalah hidung. Nah, tadi kita sudah menghasilkan bunyi dari suatu benda. Sekarang kita akan membahas indera pendengaran pada manusia yaitu telinga. Silakan anak-anak simak video berikut ini. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah
dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Sudah menyimak video tentang telinga. Nah, telinga itu merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbang tubuh. Nah, selanjutnya ada proses mendengar bunyi. Nah, proses mendengar bunyi ini yang pertama dari getaran dari sumber bunyi. Kemudian gelombang bunyi yang ditangkap. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Kemudian selanjutnya bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Kemudian saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, tahukah anak-anak, telinga manusia mendengar bunyi frekuensi dari 20 sampai 20.000 Hz. Nah, Hz ini yaitu lambang dari frekuensi dari pendengaran. Nah, setiap kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda ya anak-anak. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Biasanya kalau usianya lebih tua maka kemampuan pendengarannya akan berkurang.